Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel video channel YouTube saya. Perkenalkan saya Muhammad Ramdan Andika. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang seputar perpajakan lagi, yaitu tentang konsep tentang pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak, penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, dan wesel serta dividen. Baik, materi yang akan saya bahas ada lima. Ada lima subjudul, yaitu yang pertama, akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Lalu akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Lalu ada akuntansi utang pajak PPh 23 atas sewa. Yang keempat ada akuntansi utang pajak PPh 28 SPLN. Dan yang terakhir adalah akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan pencatatannya. Yang pertama ada akuntansi utang pajak PPh pasal 21 untuk pembayaran gaji dan karyawan. Untuk konsepnya, utang pajak PPh 21 ini timbul dari kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain yang diterima karyawan. Pajak ini dipotong langsung dari gaji karyawan dan menjadi utang perusahaan kepada negara sebagai disetorkan ke kas negara sampai disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, perusahaan bertindak sebagai pihak pemotong sekaligus penanggung jawab administrasi pajak. Nah, ini ada mekanisme pemotongan dan pencatatannya. Pertama ada perhitungan pajak. Jadi perusahaan itu menghitung besarnya PPh 21 karyawan tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Lalu dia perhitungannya itu dilakukan berdasarkan gaji bruto, lalu dikurangi ada pengurangnya ya biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP-nya. Lalu untuk pemotongan pajak, itu pajak yang terutang akan dipotong dari gaji karyawan. Dan karyawan akan menerima bersih setelah dikurangi potongan. Jadi karyawan itu sebenarnya mendapatkan gaji itu sudah dipotong PPh 21. Dan pencatatan akuntansinya untuk pada saat gaji dibayarkan, perusahaan itu mencatat beban gaji sebagai gaji bruto. Lalu utang PPh 21 sebesar pajak yang dipotong dan kas sebesar gaji bersih yang diterima karyawan. Lalu utang PPh 21 dicatat sebagai kewajiban jangka pendek karena harus segera disetorkan. Jadi sebagai karyawan, sebagai perusahaan dia akan mencatat sebagai utang gaji ini sebagai kewajiban jangka pendek. Ini ada contoh pencatatannya. Misalnya seorang karyawan menerima gaji bruto 10 juta dengan potongan PPh 21 sebesar 500.000. Maka eh, saat gajinya dibayarkan, maka beban ini jurnalnya adalah beban gaji itu didebit sebesar 10 juta. Lalu utang PPh 21 itu dikredit sebesar 500.000 dan kasnya 9.500.000. Jadi karyawan mendapatkan gaji bersih sebesar 9.500.000. Saat disetorkan, jurnalnya adalah utang PPh 21 itu 500.000 dan kas atau bank 500.000 itu saat perusahaan menyetorkan PPh yang sudah mereka potong dari penghasilan karyawan tadi. Ini adalah jurnalnya utang dan kas di bank. Dari yang kedua ada akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Konsepnya PPh pasal 23 atas bunga pinjaman ini dia dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto dan pemotongan terutang pada saat pembayaran. Disediakan untuk dibayarkan atau jatuh tempo. Pemberi penghasilan mencatatnya sebagai utang pajak, sedangkan penerima mencatatnya sebagai pendapatan bruto dan kredit pajak. Nah, ini ada pencatatannya dalam perspektif pemberi atau pembayar bunga. Soalnya misal bunga bruto sebesar 100 juta, maka tarifnya 15%, dapat PPh 23-nya 15 juta rupiah, dan bersihnya 85 juta. Saat dibayarkan, jurnalnya adalah biaya bunga sebesar 100 juta, lalu kas 85 juta, dan utang sebesar 15 juta tadi. Dan bisa disetorkan, utang PPh pasal 23-nya di debit 15 juta, dan kas 15 juta di kredit. Pencatatan akuntansi dalam perspektif penerima atau penerima bunga, saat penerimaan, dia mendapat kas bersih 85 juta. Lalu pajak dibayar di muka atau pajak yang dapat dikreditkan aset sebesar 15 juta. Maka pendapatan bunga sebesar 1 juta dikredit.
Baik, kita lanjut. Aduh, lanjut. Ada akuntansi utang pajak PPh tiga atas sewa. PPh atas 23, PPh pasal 23 atas sewa itu dikenakan pada pembayaran sewa harta yang kecuali tanah dan bangunan, sewa tanah dan bangunan, dan dipotong oleh pemberi penghasilan. Jadi pemotongan ini dia dicatat sebagai utang pajak jangka pendek, lalu pemotong dan sebagai pajak dibayar di muka oleh penerima sampai disetorkan dan dilaporkan. Yud, ada contoh pencatatannya untuk sewa, akuntansi untuk pemberi sewa atau pembayar. Contohnya sewa bruto sebesar 100 juta. Tarif dari PPh tiga itu sendiri untuk sewa adalah 2%, maka 2 juta rupiah. Bersihnya 98 juta. Saat dibayarkan, jurnalnya adalah beban sewa sebesar 100 juta, lalu kas 98 juta dan PPh tiga sebesar 2 juta. Dan saat disetorkan, maka utang PPh 2 juta tadi akan di debit dan kas di bank akan dikredit. Lanjut, ada akuntansi utang pajak PPh pasal 26 SPLN. PPh pasal 26 itu dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan pada subjek pajak luar negeri atau SPLN. Selain badan usaha tetap, tarif umumnya adalah 20% dari bruto, kecuali dia ada tax treaty yang menurunkan tarif. Lalu ada si pemotong adalah si pemberi penghasilan di Indonesia, mencatat pemotongan sebagai utang pada jangka pendek sampai disetor. Sedangkan untuk SPLN-nya itu memperlakukan pemotongan sebagai pajak final di Indonesia. Catatan akuntansinya untuk perspektif pemotong atau si pemberi penghasilan di Indonesia, contohnya brutonya ke SPLN sebesar 100 juta rupiah. Tarif PPN, tarif PPh pasal 26 adalah 20%. Maka PPh-nya sebesar 20 juta. Dan pemberian bersihnya adalah 80 juta rupiah. Saat dibayarkan, jurnal adalah beban atau aset yang terkait itu didebit sebesar 100 juta, kas di di kredit sebesar 80 juta dan utang PPh pasal 23 yang tadi dikali tarif sebesar 20 juta dikredit juga. Maka saat disetorkan utang PPh 26 sebesar 20 juta akan didebit dan kasnya 20 juta akan dikredit. Sebenarnya tidak jauh beda ya pencatatannya, hampir sama, hanya beda nama akun. Lalu akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Pemotongan PPh atas wesel dan dividen itu dicatat oleh pemotong sebagai utang pajak jangka pendek sampai disetor. Penerima mencatat penghasilan bruto dan mengakui pajak yang dipotong sebagai pajak yang dibayar di muka. Jadi penerima itu mengakui pajak yang dipotong itu sebagai pajak yang dibayar di muka. Untuk lanjut pencatatan akuntansinya untuk oleh pemotong pemberi penghasilan. Contohnya di sini ada dua ya, contoh divesel dan contoh dividen. Untuk contoh divesel terlebih dahulu, bunga brutonya 100 juta contohnya, dan PPh 23-nya tarifnya 15% dan pembayaran mesin yang diterima adalah 85 juta. Untuk saat dibayarkan, jurnalnya beban bunga 100 juta, kas di debit, kas di kredit 85 juta, dan utang PPh di kredit 15 juta. Untuk jurnal saat disetor, utang PPh pasal 23-nya tadi 15 juta di debit, cashnya di kredit 15 juta. Hampir sama seperti slide sebelumnya ya, pasal 23. Untuk yang dividen, tarif dividen sama ya, pasal 23, 15%. Contohnya di sini brutonya 200 juta dikali 15% tarif, dapat 30 juta PPh 23. Dividen yang dibayarkan bersih adalah 170 juta. Maka saat diumumkan, laba ditahan atau dividen 200 juta di debit, utang di dividen di kredit 170 juta dan utang PPh 123 di kredit 30 juta. Saat disetor pajak, maka utang PPh 23 akan di debit sebesar 30 juta dan kredit kas di kredit sebesar 30 juta. Nah, kita sampai di penghujung. Kesimpulannya adalah kewajiban jangka pendek itu mencerminkan tanggung jawab perusahaan yang harus diselesaikan dalam kurang dari 1 tahun. Meliputi ada tadi PPh 21, PPh 23, dan PPh 26.
utang pinjaman, utang sewa, utang wesel, dan dividen. Setiap kewajiban itu memiliki karakteristik serta perlakuan akuntansi berbeda, namun pencatatan yang sistematis dan akurat memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan perpajakan, sekaligus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pihak eksternal terhadap kondisi keuangan perusahaan. Baik, itu saja eh, penjelasan materi yang saya paparkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.